At 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 at. Nah, itu katanya. Itu yang benar. Saya adalah tabat salah. tab Tabat salah. Tabat tabat at santri banyak yang bisa, santri banyak yang fasih huruf taknya. Ada bilang tak kayak orang Bali coba kalau orang Bali enggak at itu yang benar. At 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 at. Jadi kemarin itu terus tentang risalah Al-Quran apa yang dia bahas? Risalah Al-Qur'an ini dari awal ini Apa itu Al-Quran? Iya. Al-Quran sampai talakinya malaikat Jibril ke Rasulullah, Rasulullah. terus para sahabat di sebarannya. Ya. Yang paling masuk ke saya itu ini dia, ternyata beda-beda penyebutan Al-Qur'an itu ternyata ada maknanya dia. Kayak misalkan Maliki Yaum, kan kayak yang pendek itu Maliki Yaumiddin, itu kan artinya yang memiliki. Maliki Yaumiddin, yang menguasai kan, itu yang merajai. Nah, ternyata perbedaan ini menjadi makna ya. Misalkan gini, kayak Yanis punya motor nggak? Punya kan? Memiliki berarti kan, tapi menguasai nggak motor? Misalnya motor rusak atau bisa nggak memperbaiki? Ya ini kan nggak bisa memperbaiki. Nah, makanya Allah itu menguasai iya, memiliki iya gitu. Makanya ada dua bacaan gitu. Ternyata ada maknanya dia, kenapa ada riwayat ini. Ternyata kalau di diteliti ternyata memang maknanya seperti itu. Kalau cuma satu, saya cuman memiliki berarti tidak menguasai Allah begitu. Kesana ya. Maknanya memang ya kan Rasulullah itu memang diturunkan sama dia 7 bacaan. Rasulullah itu beda-beda bacaannya. Makanya Ibnu Mas'ud itu ketika dipukul Al-Quran itu Ibnu Mas'ud awalnya ibaratnya itu ngambek Ibnu Mas'ud karena beliau punya musaf khusus ya. Iya, antara ditalaki sama Rasulullah sama yang malaikat talaki dengan Rasulullah kemudian ditalaki lagi sahabat, itu kadang ada perbedaan gitu. Sahabat. Makanya kan ketika ada perbedaan, ada pasir waktu itu kayaknya Umar ya, sudah beda baca dia masalah sahabat. Anggap saja ya baca misalkan baca wa takunul jibalu kal'ihnil manfus, itu bacanya Umar. Terus ada sahabat baca wa takunul jibalu kas-sufil manfus, marah ya, berani yang mengubah Al-Quran sementara Rasulullah masih hidup ya. Kata Samsul Ghafil, aku mendengarkan apa itu begitu. Enggak. Wa takunu tu'inil manfus. Nah, saya mendengarnya. Ayat Rasulullah SAW. Nah, saat itu kata Rasulullah, hakadha unzila wa hakadha unzila. Umar disuruh baca hakadha, seperti itu turunnya dari Allah. Malaikat Jibril ke saya Rasulullah. Terus sahabat baca hakadha unzila, seperti itu turunnya innal Qur'an Rasulullah. Nazala ala sab'ati ahruf fa ayyuma qara'tum iqtadaytum. Sesungguhnya Quran turun dengan 7 dialek, bukan 7 huruf. Harus pahami huruf itu apa. Huruf maknanya sab'at, huruf maknanya 7 dialektika, 7
bacaan. 7 dialek. Makanya kalau dia baca wadduha, wadduhi itu kan dialek. Nanti sab'atu ahruf itu ada maknanya lagi. Sab'atu ahruf itu an-naqsu wa ziyadah. An-naqsu wa ziyadah. Sari'u dengan wasari'u. Riwayatnya ada. Ya kemarin Ada nanti tidak ada wawunya. lahjah. Al-lahjah. Wadduha, wadduhi. Terus ada namanya al-jam' wal ifrad. Ada baca miskin, ada masakin, masjid, masajid gitu. Jadi ada kayak di sini penjelasan tentang huruf ada di sini. Jadi sab'atu ahruf itu maknanya bukan ini ya, ini. Iya bukan huruf. Ismun. Jadi masjid misalkan masjid ada masajid. Qul ada qala ada qul ada misalkan adamu. Wasa'il salihun kan. Terus at-taqdim wa ta'khir sini. وجاءت سكرة الموت بالحق حق ada وجاءت سكرة الحق بالموت at-taqdim wa ta'khir bacaannya ada gitu. Terus ada ibdal diganti benar-benar diganti hurufnya. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Dalam riwayat lain fatasabbatu. Beda qiraat. Terus ada al-lahjah. Ada al-lahjah itu wadduha ha bisauti imalah wadduhi. Atau taklil wadduha. Ada lahjah itu. Nah, maksudnya sab'atu ahruf itu bukan kan ada huruf nanti huruf ma'ani ada huruf mabani. Jadi sab'atu ahruf lahnya daerah mana begini. Itu. Kalau salahnya di Kecicang gimana ini? Nah, ada Quran di Indonesia ada berapa? Di Sindang ini ada. Beda bacaan. Alhamdulillah itu dah makanya luar biasa lah semua. Jadi sekarang pun begitu. Contoh misalkan dari 7 imam itu meriwayatkan 2 coba. Ya, Satu udah hal, 2 perawinya. Sama yang anak pelajari kan Imam Asim, Imam 2 gitu ya. sama Syu'bah. Ya. Syu'bah sama Hafs beda bacaan. Misalkan baca Jibril wa Mika'ila. Jibril wa Mikala. Itu Mikala di Syu'bah. Tapi kalau di Hafs di Syu'bah Jabrail wa Mikal wa Mikal wa Mikail. Mikail. Ada misalkan baca summa takhadtum, zalnya dibaca dialirkan. Tapi kalau di Syu'bah summa takhadtum diidghamkan. Atau contoh misalkan bacaan misalkan apa tuh Ra'ufur Rahim. Kalau dihapus Ra'ufunya panjang. Kalau di Syu'bah Ra'ufur Rahim dibaca pendek punya Ra'ufur Rahim. Anak talaki semua sama hapus talakinya. Syekh punya karangan tuh. Dia apa tuh ya? Perbedaan antara ikhtilaf antara Syu'bah dan Hafs. Kalimat al-mukhtalifah baina Syu'bah dan Hafs, al-kalimat al-mukhtalifah. Itu udah dibukukan sekarang, tinggal kita cari bukunya, nanti kita tandain Quran, nanti kita baca di depan guru. Bener enggak dibaca saya Syu'bah dan Hafs? Padahal satu imam yang Asim. Ternyata perbedaan lumayan. Memang saya nggak banyak perbedaannya. Tapi kalau udah ke Warosh, ke Imam Nafi,
waris sama kolun itu beda lagi. Kalau imam kita kan waris kolun rawinya dua ya, ada 14 riwayat. Kalau kita satu aja. 14 riwayat. Imam. Nah, coba. Maliki yaumiddin. Ada. Atau dapat syarat nggak? Seperti yang kalau itu syarat ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nanti kalau aku dapat syaratnya. Ar-Rahmanir Rahim. Sebenarnya pertama tuh pendek. Maliki Yaumiddin. Gitu. Baru Maliki Yaumiddin. Jadi yang Imam Nafi pertama, bukan dulu yang terkenal Nafi Al-Muduni di Madinah dia. Anak Al-Muduni. Bacaan yang Malik makanya Maliki pendek namanya. Nah, terus pertanyaan Maliki Yaumiddin, terus Maliki Yaumiddin, terus As-Susi Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Terus itu bacanya beda, cuma ada segitu aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sama imam sama. Ihdinas siratal mustaqim. Tidak boleh ada bedanya. Ada ihdinas siratal mustaqim. Ada ihdinas siratal mustaqim. Kemarin ditekankan pada qaf kayaknya harus tipis nih. Pakai ismi nama. Takim Ya. nisbi. Pokoknya qaf ghaib. Nah yang kemarin Fatihah itu. Mustaqim. Soalnya tebel nggak ada yang meriwayatkan. Mustaqim gitu ya. Salah. Ada tuh itu dah yang Namanya terus ihdinas sirat ihdinas sad ihdinas siratin ihdinas siratal mustaqim. Oh, tebakan mustaqim. Ya udah kan ya. itu namanya dia. Terus sirat itu sama. Ada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada ihdinas siratal, itu semuanya ada siratal ladzina ala 'alaihim qalu. Mana dapat 10 Al-Fatihah qiraat 10 qiraat Al-Fatihah aja tapi. Jadi kalau mau ngambil misalkan sab'ah juz amma dulu ada di kelompok yang tapi juz amma aja belum sab'ah seluruh Quran. Ya, kemarin terakhir bonusnya itu dikasih sanad 10 qiraat Al-Fatihah. Nah, cuman kan nggak enak kita baca Al-Fatihah pakai riwayat ini, pas baca ayat nggak riwayatnya kembali ke Di pondok Ini berarti. jalan itu. Di sini Ustaz. Nah. Sama santri-santrinya. Enggak, ini jalan. Tarawih kan ada 10 gitu kan? Kan ini 10 kan? 10 riwayat. Iya, 10 riwayat. ada tarik jamak gabung. Gabung. Kan kadang-kadang walaupun misalkan kita baca dengan 10 qiraat kan ada qiraat yang sama bacaannya semua imam. Ada makanya kan dikuasainya sematannya tasyaddibi tasyabutun asyar qiraat asyar. Misalkan idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza nujumu qad wa idza syamsu kuwirat ada kuwirat ada walam yakul lahu kufuwan ahad ahad ada banyak ahad lagi itu bacanya satu ayat itu aja tapi ada. Makanya kan nanti kalau dia menjelaskan ini sama semua imam di sini ayat beda. Tapi ada yang maksudnya waktu itu kan kan yang di Kufa. rumah Kuwirat. Kufa gitu. Kufa. Itu pengalaman tapi ngaji ini. Iya, di Rasulullah Namanya ini. juga Mantap ini. Kemarin juga saya bilang kalau di zaman Abu Bakar tuh makanya disebar dia apa sesuai dengan mushaf mereka, Iya, bukan yang ditulis oleh Zaid bin Sabit. bukan. Jadi Sesuai gini, mushaf mereka. makanya gini.
Jadi Utsman itu makanya bahaya Di zaman Utsmani baru dia. Zaman Politik Utsman, ya, zaman politik Utsman ya. Utsmani apa? baru dikumpulin ya. Dituduh Utsman itu apa? Membakar. Iya, itu Bakal dia Quran. melenyapkan Qur'an Nabi Muhammad. Tidak mudahan. Hanya saja, makanya kan Ibnu Mas'ud itu ngambek karena dia tadi ngambek. Jadi kan gini, dulu kan tetap hadisnya semuanya tidak disambut. Hanya saja untuk bacaan itu kalau masalah satu saksinya nggak apa-apa. Tapi kalau tulisan dua, ya Kemarin dijelasin gimana? ini dia kalau seluruh Quran itu pertama dia disumpah kalau dia menulis di hadapan Rasul. Syarat pertama, syarat kedua harus ada saksi ketika menulis di hadapan Rasul. Ya, saksinya Itu semua Quran, tapi ada satu Quran yang tidak butuh saksi, yang tidak butuh apa namanya itu karena dua saksi gitu, cuman ya cukup karena satu. dia pernah membenarkan Rasulullah. Ya, yang di surat At-Taubah Oh, ya. 2 ayat terakhir. Sebenarnya Zaid bin Sabit sudah tahu dia, Tahu ya. tapi dia nggak berani karena syaratnya harus Ada. ada saksi. Ternyata Ternyata dia memenuhi 2 orang saksi dia kata Rasulullah datang sabda. Uzaimah namanya. Akhirnya ditulis sama Zaid. Dia ingat hadis itu bahwa Berdasar Rasulullah- kalau cuman walaupun cuman dia gitu. Ya, tapi dia terhitung 2 saksi. Iya. Ya, ada. Jadi gini, memang di zaman Abu Bakar itu hanya dikumpulkan saja. Kalau mengejar Quran dalam satu gudang, misalkan kumpulkan Abu Bakar itu hanya ngumpulin aja, takut hilang, dikumpulkan. Tapi zaman Utsman itu sudah mulai penulisan satu mushaf Utsmani makanya. Cuman ihtimalan sangat maliki, bisa dibaca maliki. Jadi kalau walaupun pakai mushaf itu bisa juga dibaca dengan qiraah lain gitu loh. Itu namanya ihtimalan. Nah, wa kana lirasmi ihtimalan yahwi. Salah satu qiraah sahihah itu harus Utsmani. Makanya ketika keluar itu ini yang Bahar Arwani kan di itu dikritik Arwani ini Kudus Sa'ban, Ustaz Ya. Sa'ban. karena nggak harus Utsmani, nggak harus Utsmani mushafnya. Ini kan 15 baris, dia tuh 18 baris kalau nggak salah. Mushafnya itu, tapi itu keramat mushaf itu nggak harus pakai itu hafalnya. Akhirnya kalau nggak pakai itu katanya itu udah karena mungkin keyakinan ya. Sangannya. Iya, jadi sempat itu jadi perdebatan karena tidak sudah Rasul Utsman bagaimana qiraahnya. Tapi cobalah nanti di ini karena ada nanti coba klik di Google juga tentang sanad Nusantara. Sanad Nusantara, sanad Quran Nusantara. Sanad Nusantara nanti. Karena kan dulu kan sulit sanad itu. Nah ternyata banyak juga ulama-ulama itu nggak mensanadkan Quran. Baru sudah anaknya baru dia menyambung-nyambungkan. Anaknya coba Abu Ezra itu menulis tentang sanad Nusantara, klik arti sanad Nusantara gitu. Karena kan berikutnya terus ngambil sanad keluar orang-orang. Dulu akses keluar kan sulit orang. Bisa keluar untuk ilmu tuh hebat itu dulu. Bisa ke Mekah langsung dari alim di Indonesia gitu. Karena emang zaman itu kan langka. Guru sidik. Wih, memang dulu luar biasa tuh orang Mekah itu. Nah sekarang kan aksesnya mudah, Langsung nyari itu. langsung nyari ke orangnya langsung dan sanad terdekat siapa kan diteliti sama dunia tuh sanadnya apa yang tinggi. Kalau sekarang kan Syekh Isa Al-Mirsalawi dan Syekh Isa Al-Mirsalawi sekarang ada namanya Ustadz Ihsan Ufik namanya itu teman ayat Qatar itu dia talaki langsung ke Syekh Isa. Kalau Syekh Hanofa ke Syekh Misbah, tetapi dia juga pernah menyetorkan qiraahnya ke Syekh Isa Al-Mirsalawi, cuma talaknya ke Syekh Misbah dapat asrohnya. Adapun ke Syekh Isa itu ini biasalah tabarukan tuh lah, baca beberapa ayat terus dibenarkan sama Syekh Isa. Ya memang urgensi sanad itu memang masih penting ya, apalagi terkait Al-Quran.
Jangan kalau hadis saja sangat penting. Adapun sebagian besar kita penting, akan tetapi karena akses informasi sekarang ada, tapi bagi Anda pribadi sanad itu tetap penting. Apapun ilmu fikih sanad penting, nyampe ke muttasil ila sahibiha. Buku juga begitu. Buku yang kita beli kan namanya Wijadah, kita beli di Gramedia ya kan. Apalagi pengarang pendidikan dunia. Nah, kita bisa nggak, makanya dalam menerjemahkan buku-buku Turus lama itu tidak sembarangan sebenarnya, karena akan terjadi kerancuan pemahaman ketika diterjemahkan oleh orang kontemporer yang nggak meneliti kehidupannya dia dulu seperti apa. Beda pemahaman. Nah, makanya kan banyak yang dirubah-ubah kan kita gitu. Membalikkan sejarah. Karena untuk memahami suku kita itu kita berusaha hidup di zaman itu dulu. Siapa dia, ini orang ini, kondisinya bagaimana, apakah dekat dengan penguasa, apakah dia ini masuk ulama yang bagaimana. Nanti bisa dilihat, oh kalau Imam Malik dalam hal ini ngomong begini, maksudnya begini. Contoh istihsan, kalau nggak salah ulama yang menolaknya karena berpendapat bahwa istihsan itu ambil enaknya aja, padahal nggak begitu. Maksudnya istihsan itu adalah al-akhdhu bi aqwad dalilain, mengambil satu dalil yang terkuat dari dua dalil yang ada, namanya istihsan gitu. Ada yang istishad, ada maslahah mursalah. Jadi ya gitu. mazhab sahabi. Ada Usul prinsip tentang lagi. Yang dengerin aja di kelas ini. ada syarah maqablana. Bagaimana syarat syariat sebelum kita, apakah ada syariat bagi kita gitu. Kemudian muhajir. Intinya menurut Anas tetap penting sanad itu dalam hal apa saja. Iya. Nah, kalau Quran sangat penting sekali. Ada kan sebenarnya salah mengatakan nggak penting sanad. Jauh sama Ustaz Afroz itu penting sekali. Kalau kita ingin bermadhab Syafi'i, siapa guru yang bermadhab Syafi'i? Ya, makanya kan sekarang banyak terjadi kerancuan karena itu, menganggap remeh sanad itu. Sehingga orang-orang yang memang punya ilmu bersanad, memang guru itu jadi kayak diremehkan karena dianggap nggak tahu dalil, padahal semua juga berdalil. Hanya saja kan dia posisinya apa, muqallid apa mustahil mazhab gitu. Pak mustahil mazhab itu pasti tahu dalilnya. Tanya orang muqallid yang nggak tahu dalil, dia orang yang dibaca tidak sampai aja yang tanpa dalil. Iya. Nggak tahu dalilnya, dia cuma tahu ini sunnah, hukumnya itu aja. Dalilnya mana? Nggak tahu dia. Ulama kami mengerjakan ini, dalilnya mana? Nggak tahu. Sehingga dia nggak ada dalilnya gitu dia. Akhirnya percaya, oh gitu. Nggak ada dalilnya. Akhirnya percaya. Padahal ada dalilnya. Saya kan ada kita hadis fikih ini. Kalau mau terus ada lagi. Ya, Ana pernah ngomong sama orang Saudi itu, dia padahal ketua Hay'ah Kibar di Madinah, dakwah di Madinah, namanya Syekh Awad Al-Juhani, keluarga Imam Juhani. Dia ngadakan daurah di An-Nur itu. Ana ajak ngobrol diskusi ketika Ana ke Tanah Abang sama dia tuh, beli baju-baju buat istrinya dia di Tanah Abang. Itu Ana ngobrol sama dia, ya Syekh, anta tad'una ila الرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه. ما المقصود dari? Akan lebih bagusnya kita mengajak orang kembali ke mazhab. Karena nggak mungkin kita mulai ke Quran dan hadis langsung. Kalau ke mazhab, kita tahu saja. Saya ikuti apa yang dipahami Imam Syafi'i. Saya nggak ikuti apa yang kamu pahami. Ada orang sekarang ini, jadi Quran pemahaman siapa? Kan dua kami yang memahami itu. Mendingan saya ikut pemahamannya dipahami oleh Syafi'i aja. Dia juga punya dalil hafal Quran.
Quran, yang kecil, apalah hadis semua. Kalau semuanya dipahami ini hasilnya, tinggal mengamalkan aja ini gitu. Kan gitu. Itu taklid, makanya taklid. Makanya kan dalam hal ilmu itu ada beberapa tingkatan. Ada mubtadi namanya. Bukan mubtadi ya kayak ain bid'ah nanti. Tapi mubtadi pakai hamzah, mubtadi pemula. Itu mereka pemula ini dia tidak mampu menggambarkan masalah, tidak mampu. Dia hanya tahu pokoknya ini sunnah, ini wajib, ini makruh, ini mubah saja. Salat duha hukumnya Pak sunnah. Rukun sholat ada berapa? Ada 13 rukun sholat. Tidak ada dalilnya dan tidak mampu mentafsir masalah. Nah yang kedua namanya sebut tadi ini namanya mutawassit. Sudah mampu dia mentafsir masalah dia, menggambarkan masalah dia mampu. Tapi yang tadi itu tidak mampu mentafsir masalah dan tidak mampu iqamatul dalil. Yang keduanya mutawassit, mampu mentafsir masalah dan mampu iqamatul dalil. Tahu dalilnya dia. Wujud, dalilnya ini, tidak dalil ini, dalilnya bisa dia berdalil. Orang dulu tua bisa dia. Terus ada namanya muntahi. Muntahi. Muntahi itu mampu mentafsir masalah dan mampu iqamatul dalil. Oh enggak, afwan. Berarti kebalik ya. Yang mubtadi ini tidak mampu mentafsir masalah dan tidak mampu iqamatul dalil. Yang belum mampu mentafsir masalah, menggambarkan masalah dengan tapi tidak mampu iqamatul dalil. Kalau yang mubtadi dua-duanya enggak mampu dia, tafsir enggak mampu, iqamatul dalil enggak mampu. Hanya mengamalkan saja. Yang kedua mutawassit bisa menggambarkan masalah tapi tidak tahu dalil. Muntahi dua-duanya tahu. Iqamatul dalil tahu, mentafsir masalah bisa dia. Baru namanya mufti mustahid mazhab, mustahid mutlak. Yang paling tinggi mustahid mutlak. Nah, ada juga mujtahid muqayyad. Ada dia mustahid dia, tapi mesti muqayyad. Derajatnya nggak mustahid tapi mesti muqayyad. Contohnya misalkan Imam Hasan Asy-Syaibani masih muqayyad sama gurunya Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i mutlak, mustahid mutlak. Jadi kalau mustahid mufti atau mustahid mazhab, antum bermadzhab Syafi'i misalkan, antum istihad dalam mazhab Syafi'i. Makanya kalau misalkan ada yang misalkan begini, Allahumma tidak boleh ada yang baca keras semuanya boleh, ada sampai wakilan berat, semua diam dia. Itu kan dengan di mazhab Syafi'i itu ada di pendapat ashab. Jadi pas tadi baca apa? Ini kata takdir. Hah? Kami kata takdir. Apa yang kata takdir itu kan baca sendiri itu. Karena untuk sendiri dia. Karena untuk doa dia. Ada ashab Syafi'i itu berbeda dengan pendapatnya. Tapi tetap dalam koridor Syafi'i. Kita cukup di tahun 12 ini. Sekarang minggu depan ya. Tidak terasa. Minggu depan. Setoran makan boleh, setoran huruf boleh. Kalau misalkan nggak siap setoran makan, setoran huruf ya. Ya boleh 5 Orang hafalan, makan huruf hafalan. Subhanallah wa bihamdika. Alhamdulillah. Astagfirullah.